Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Purwandika Atmaja, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif di SMP Negeri 1 Kayangan pada mata pelajaran IPS. Oke, selamat menyaksikan. Pembelajaran hari ini terlebih dahulu kita berdoa ya. Biar pimpin temannya untuk berdoa. Silakan ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tiara. Sekarang Pak Guru cek kehadirannya. Kayaknya ini orangnya nggak hadir ya. Tiara, seperti biasa, kita tahu Pak Guru ya, siapa saja yang tidak masuk. Keterangannya apa, Kum? Apa? Izin. Oh izin ya? Ya. Izin. Siapa lagi? Dia sakit. Dia sakit. Tidak apa-apa walaupun seperti sebelumnya kurang lengkap, tapi walaupun kondisi siang hari ya agak cuacanya lumayan panas ya, tetap semangat untuk belajar ya. Ya. Oke, pas sebelum kita masuk materi yang terbaru, kemarin hari apa ya? Hari Sabtu. Waktu sudah kasih materi, tapi ada yang masih ingat nggak? Hadir. Oke, Heru. Ya, tentang apa itu? Materi tadi. Tentang Pentingnya ekonomi kreatif. Yang kedua jenis-jenis ekonomi kreatif. Dan yang ketiga manfaat ekonomi kreatif. yang disebutkan sama Eri itu benar. Yang pertama, pentingnya ekonomi kreatif, jenis-jenis ekonomi kreatif, dan manfaat ekonomi kreatif. Sekarang kita akan mempelajari tentang hambatan ekonomi kreatif dan upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis hambatan ekonomi kreatif dengan benar. Nah, yang kedua adalah menganalisis upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif dengan benar. Yang ketiga adalah menyajikan hasil diskusi. Nanti ya, menyajikan hasil diskusi tentang hambatan dan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, tiga tujuan pembelajaran ini yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran nanti. Oke, seperti biasa, modelnya adalah yang bosan-bosan ya. Seperti biasa, modelnya adalah PBL, Problem Based Learning. Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah dengan cara berdiskusi. Oke, secara garis besarnya materinya ini adalah cuma dua saja, hambatan ekonomi kreatif dan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Dua saja. Seperti biasa, ada nama dulu. Gambarnya gimana, jelas? Jelas. Ada nama sudah bisa dilihat ya? Ya. Ada yang minus? Jelas ya? Oke, yang pakai jam tangan sebelah bawah. Nah, ini ya, gambar apa kira-kira? Tentu saja dulu. Orang membuat kerajinan dari bahan baku. Orang membuat kerajinan dari bahan baku. Benar sekali. Nama barangnya apa? Ragam. Keranjang. Nanti bahasa daerah, bahasa sasanya, bahasa lokalnya. Keranjang. Ini banyak fungsinya, tapi ini bahan dasarnya dari bahan bakunya dari Bambu. bambu. Yang kedua adalah siapa yang bisa? Ya apa? Memamerkan produk. Bisa jadi emang dia pegang produk. Yang lain gimana? Ini kan pernah apa ini?
gambar ada sebuah pertemuan antara pemimpin, pengusaha, pebisnis, bagaimana cara meningkatkan ekonomi kreatif. Ada pertemuan gitu. Ini kan pertemuan banyak orang kan? Ya. Pertemuan ada produk, dia bahas bagaimana cara meningkatkan ekonomi kreatif. Jadi gambar ini menerangkan atau menjelaskan tentang hambatan dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Oke, gambar sudah kalian amati. Nanti Pak Guru akan kasih masalah apa saja hambatan ekonomi kreatif dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi Kreatif. Sampai sini paham? Paham. Oke, Revan, ada pertanyaan terkait gambar yang diamati yang lain juga bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Aman? Aman. Sekarang Pak Guru bagi kelompok. Nah, bagi kelompok. Nanti kalian berdiskusi ya. Kasih masalah. Kelompoknya 1, 2, 3. Udah pas kan ya? Ya. Udah pas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kalian akan berdiskusi. Guru minta perwakilan kelompok untuk maju ambil LKPD dan bahan ajar. Sini, perwakilan saja satu. LKPD-nya. Untuk LKPD, lihat LKPD ya. Perhatikan kelompok 1, 2, dan kelompok 3. LKPD seperti biasa identitas, nama kelompok dan nama anggota kelompok. Petunjuknya sudah ada di sini, tinggal kalian baca ya. Jelas sekali petunjuknya di sini. Waktunya untuk mengerjakan aku kasih 20 menit. Nah, waktunya jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin waktu yang aku berikan. Presentasi selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan Raja. Hasil diskusi kami terkait menganalisis hambatan atau kendala ekonomi kreatif. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Faktor dari penyediaan bahan baku yang terbilang masih sulit untuk didapatkan oleh para pelaku ekonomi kreatif ini menjadikan kendala yang harus siap dihadapi ketika ingin usaha yang dijalankan ini berkembang. 2. Hambatan ekonomi kreatif yang biasanya dirasakan oleh para pelaku ekonomi. Salah satunya adalah teknologi yang memang menjadi faktor kendala bagi pelaku usaha berskala kecil seperti saat ini ketika Indonesia terdampak pandemi COVID-19 membuat pemasaran secara konvensional sangat dibatasi sehingga dibutuhkan jembatan pemasaran yang lebih bagus lagi, yaitu menggunakan sistem digital seperti halnya marketplace. 3. Hambatan ekonomi kreatif yang selalu dirasakan oleh para pelaku ekonomi tentunya dari segi nasional berjalan. Persaingan antara pelaku ekonomi kreatif terutama
tren terbaru, sarana prasarana, dan pembangunan. Jika secara serius dijalankan, pelaku ekonomi kreatif dapat dengan mudah mengembangkan usahanya dan bisa melakukan pengembangan berdasarkan konsep dan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kedua, membuat roadmap industri yang jelas. Pemerintah terus berupaya menyusun program-program komprehensif yang dapat membawa ekonomi kreatif lebih maju dan berkembang. Roadmap ini berisi semua bagian mulai dari sumber daya manusia, pasar, modal, kualitas, serta desain dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah untuk membangun ekonomi kreatif. Ketiga, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Pengenalan apa itu kreatif melalui event dan workshop di berbagai daerah memiliki tujuan agar bisa memberi pemahaman dan esensi mengenai ekonomi kreatif. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengembangkan serta mempergunakan ide mereka secara benar dan terencana. Mungkin hanya itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagi kelompok yang lain ingin menanggapi, Aulia, silakan Aulia. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya mengenai upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif nomor 3. Apa yang dimaksud dengan workshop? Oh, workshop. What is workshop? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3. Atas nama Aulia Nanda, kami akan menjawab. Workshop adalah diskusi atau kerja praktek mengenai subjek tertentu. Dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka. Baik, jelas. Ini workshop itu adalah sebuah pertemuan yang mengadakan diskusi membahas tentang apa? Bebas. Kalau membahas tentang ekonomi kreatif, boleh. Itu namanya workshop, mengadakan pertemuan diskusi. Workshop. Makanya di dalam untuk sebuah kemajuan ekonomi kreatif itu ada yang namanya workshop atau pelatihan membahas sesuatu. Oke, saya rasa sudah jelas ya Aulia ya. Oke. Semua pertanyaan bisa dijawab sama kelompok 1. Kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Tadi yang pertama kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, semua presentasi juga sudah bagus semua. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan terkait semua proses diskusi ini? Yang mau menyimpulkan? Katakan. Oke, Tiara silakan. Simpulkan Tiara dari semuanya. Jadi dalam diskusi ini manfaatnya untuk kita dulu, kita bisa bekerja sama dengan teman-teman dan juga kita jadi menambah ilmu pengetahuan dari pelajaran minggu lalu sampai saat ini, dan juga dalam pelajaran hari ini jadi kita bisa tahu hambatan ekonomi kreatif dan juga upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, saya lagi nanya, Pak Guru evaluasi dengan ini jawab soal PG ya. Soal PG tinggal disilang atau ditinggali saja. Ini jawab, tulis nama dan kelas ya. Jawab belakangnya. Oke, silakan dijawab ya. Insya Allah kalau sudah bisa memahami apa yang Pak Guru berikan dan selama diskusi tadi mengharapkan bisa kalian jawab soal tersebut. Oke. Yang bahasa sudah sini Pak Guru
Apakah terdapat kendala atau menyenangkan dan sebagainya? Oke, Revan. Jujur. Apa ya? Menyenangkan? Ada kendala tidak? Tidak ada? Tidak ada. Bagaimana yang lain? Tidak ada kendala? Biasa saja kan? Bisa dipahami, mudah dilaksanakan kan? Oke? Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Kiara, pimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.